Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kita semua dan mari terus semangat menuntut ilmu. Pada video kali ini akan dibahas tentang tidak semua berpikir itu berfilsafat. Mengapa tidak semua berpikir itu berfilsafat? Oleh karena itu, mari kita ketahui terlebih dahulu, apa itu berpikir? Berpikir secara etimologi berasal dari kata pikir, artinya adalah akal budi, ingatan, angan-angan. Sementara berpikir artinya menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Atau berpikir artinya menimbang-nimbang dalam ingatan. Secara terminologi, beberapa ahli memberikan definisi terhadap arti kata berpikir. Berdasarkan Surajio, berpikir adalah manusia mengolah dan mengerjakan pengetahuan yang telah diperolehnya. Berdasarkan Juhaya S. Praja, mendefinisikan berpikir sebagai suatu kegiatan jiwa untuk mencapai pengetahuan. Melalui indera yang ada pada tubuh, manusia dapat menerima informasi yang disimpan di otak. Informasi inilah yang kemudian menjadi pengetahuan. Beberapa ahli lainnya juga menyatakan definisi dari kata berpikir. Berpikir merupakan aktivitas mental dalam aspek teori dasar mengenai objek psikologis. Berpikir dalam kajian psikologi secara tegas menelaah proses dan pemeliharaan untuk suatu aktivitas yang berisi mengenai bagaimana yang berhubungan dengan gagasan-gagasan yang diarahkan untuk beberapa tujuan yang diharapkan. Berpikir juga merupakan perilaku yang seringkali tersembunyi atau setengah tersembunyi di dalam lambang atau gambaran, ide, konsep yang dilakukan seseorang. Berpikir merupakan suatu pemecahan masalah dan proses penggunaan gagasan atau lambang-lambang pengganti suatu aktivitas yang tampak secara fisik. Berpikir merupakan suatu proses dari penyajian suatu peristiwa internal dan eksternal. Kepemilikan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan yang satu sama lain saling berinteraksi. Berdasarkan Wowo Sunaryo Kuswana, berpikir secara umum dilandasi oleh asumsi aktivitas mental atau intelektual yang melibatkan kesadaran dan subjektivitas individu yang merujuk ke suatu tindakan pemikiran atau ide-ide atau pengaturan ide. Berpikir tentu akan mengalami proses. Proses berpikir merupakan peristiwa mencampur, mencocokkan, menggabungkan, menukar, dan mengurutkan konsep-konsep, persepsi-persepsi, dan pengalaman sebelumnya. Dari proses berpikir inilah kemudian menghasilkan hasil berpikir dari manusia. Hasil berpikir merupakan suatu hal yang dihasilkan melalui proses berpikir dan membawa atau mengarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Hasil berpikir dapat berupa ide, gagasan, penemuan, dan pemecahan masalah, keputusan, serta selanjutnya dapat dikonkretisasi ke arah perwujudan, baik perwujudan tindakan untuk mencapai tujuan kehidupan praktis maupun untuk mencapai tujuan keilmuan tertentu. Dengan demikian, berpikir mendasari hampir semua tindakan manusia dan interaksinya. Setiap manusia pasti melakukan proses berpikir dalam kehidupannya. Pertanyaan kemudian adalah, apakah semua manusia yang berpikir adalah filsuf? Untuk mendapatkan jawaban tersebut, mari kita gali lebih lanjut dalam video ini.
Filsuf atau ahli filsafat adalah orang yang memikirkan hakikat segala sesuatu dengan sungguh-sungguh dan mendalam. Filsafat adalah hasil akal seorang manusia yang mencari dan memikirkan suatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Dengan kata lain, berfilsafat yaitu berpikir dengan tujuan, mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat kebenaran segala sesuatu. Dengan berfilsafat inilah kita kemudian akan mengetahui apakah pikiran atau tindakan seseorang baik ataukah buruk, benar ataukah salah, indah ataukah tidak. Pemikiran seseorang banyak dipengaruhi oleh keadaan dirinya, lingkungannya, zaman, pendidikan, dan sistem pemikiran yang mempengaruhinya. Sehingga ketika berpikir, tentu menghasilkan satu aktivitas baik secara mental maupun intelektual, secara sadar yang menghasilkan satu ide atau gagasan yang kemudian dari ide atau gagasannya tersebut dapat dikonkretkan ke arah tindakan atau perbuatan. Tanpa berpikir apakah itu dampaknya akan baik atau tidak, indah atau tidak, benar atau salah. Sementara berfilsafat adalah berpikir dengan bertujuan, mempelajari secara sungguh-sungguh hakikat kebenaran. Sehingga pada saat berpikir berfilsafat, akal sudah dapat membedakan baik, buruk, benar, salah, indah, atau tidak indah. Inilah yang kemudian menjadi pembeda antara berpikir dengan berpikir berfilsafat. Lantas, bagaimana berpikir yang berfilsafat? Berpikir berfilsafat hendaknya memenuhi prinsip berfilsafat. Di antaranya, reflektif, artinya menangkap objeknya secara intensional, yaitu keseluruhan nilai dan makna yang diungkapkan manusia dari objek yang dihadapinya. Radikal atau radiks dimaksudkan bahwa filsafat harus mencari pengetahuan sedalam-dalamnya atau sampai ke akarnya. Radikal di sini dalam pengertian sejauh akal manusia mampu menemukannya. Sebab filsafat tidak akan membicarakan sesuatu yang berada di luar jangkauan akal sehat. Yang berikutnya adalah integral, berarti kecenderungan untuk memperoleh pengetahuan yang utuh atau secara keseluruhan dari objek yang dipikirkannya. Selanjutnya, sistematis, berarti menyusun suatu pola pengetahuan yang rasional, di mana masing-masing unsur saling berkaitan secara teratur dalam suatu keseluruhan. Konsepsional, artinya berpikir filsafat berkaitan dengan ide atau gambaran yang melekat pada akal pikiran yang berada dalam intelektual. Kemudian koheren atau runut, yaitu unsur-unsurnya tidak boleh mengandung uraian-uraian yang bertentangan satu sama lain. Rasional, artinya ketika berpikir berfilsafat, unsur-unsurnya berhubungan secara logis. Maksudnya adalah bahwa semua bentuk kebenaran mempunyai kaidah-kaidah berpikir atau logika. Kemudian, sinoptik artinya pemikiran filsafat harus melihat hal-hal menyeluruh atau dalam kebersamaan secara berdampingan. Dan terakhir, prinsip berfilsafat adalah mengarah pada pandangan dunia, maksudnya pemikiran filsafat sebagai upaya untuk memahami semua realitas kehidupan dengan jalan menyusun satu pandangan hidup dunia, termasuk di dalamnya menerangkan tentang dunia dan semua hal yang berada di dalamnya. Suyadi dalam Surajio membagi ke dalam 3 tentang ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Yang pertama adalah menyeluruh, artinya pemikiran yang luas, bukan ditinjau hanya dari satu sudut pandang saja. Pemikiran filsafat ingin mengetahui hubungan antara ilmu satu dengan ilmu yang lain, hubungan ilmu dengan moral, seni, dan tujuan hidup.
Yang kedua, mendasar, artinya pemikiran yang mendalam sampai kepada hasil yang fundamental atau yang esensial. Yang ketiga adalah spekulatif, artinya hasil pemikiran yang didapat dijadikan dasar bagi pemikiran selanjutnya. Sementara Ali Mudofir menyampaikan ciri-ciri berpikir kefilsafatan, diantaranya radikal, universal, konseptual, koheren atau logis, dan konsisten, tidak mengandung kontradiksi, sistematis, komprehensif, bebas dari prasangka, dan pemikiran yang bertanggung jawab. Demikianlah filsafat sebagai cara berpikir. Berpikir belum tentu berfilsafat, namun berfilsafat merupakan aktivitas berpikir hingga ke akarnya untuk mencapai kebenaran hakiki. Contoh berpikir berfilsafat tentang pendidikan berarti bagaimana seseorang memikirkan cara membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya melalui kurikulum yang disesuaikan dengan zamannya, sehingga lulusannya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu lulusan yang memiliki sikap yang baik, berpengetahuan luas dan mendalam, serta memiliki keterampilan hidup agar dapat mandiri dan tidak menjadi beban keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan bila seseorang berpikir yang penting selesai mengajar, beri tugas kepada anak-anak, menyerahkan nilai sebagai laporan, dan ini dilakukan secara rutin. Inilah yang tidak disebut dengan berpikir secara berfilsafat. Menuju Indonesia Emas 2045, bagi para pemangku kebijakan dan para pendidik khususnya, berpikir berfilsafat tentu diharuskan, selain kita juga menggunakan berpikir secara pragmatis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.